Oke, kita mulai sambil menunggu yang lainnya. Ini karena pengaruh cuaca dan sudah tertindih sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Alhamdulillah kita di pertemuan ketiga ya, Oh Ibu, dalam proses pembimbingan rancangan kita masih bertemu dalam keadaan sehat. Berikan kesempatan, kekuatan, insya Allah kelancaran dalam pelaksanaan pembimbingan. Yang saya banggakan teman-teman kelompok satu, angkatan satu yang saya banggakan. Saya pertama berikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan konsep rancangan aktualisasinya sudah dalam bentuk sistematikanya. Yang awalnya kita tempuh pertama teman-teman sudah membuat namanya TC ya. TC itu tugas coaching yang dilanjutkan ke RA-nya ya. RA-nya itu adalah rancangan aktualisasi. Tidak usah dipanjang-panjangkan gitu kalau di file kan. Ya, rancangan aktual panjang sekali. Cukup RA saja. RA itu kan kita singkat saja kan. Kita yang tahu kan. Karena kita cuma 10 file. Sehingga ada beberapa nanti eh, nama-nama file teman itu saya singkat ya nanti. Nah, saya mohon maaf berupaya untuk membaca semua, tapi ketidakmampuan juga yang membatasi tadi malam ya sudah mengantuk. Bukan cuma ini, Bapak ada juga angkatan tiga, bahkan sekarang ini golongan tiga, angkatan satu akan memasuki lagi seminar aktualisasinya. Sehingga saya bagaimana membagi waktu, tapi sebegitulah namanya ya manusia itu punya keterbatasan khususnya dalam hal fisik ya, terutama. Karena apalagi kita ini hampir tiap hari itu sampai jam 21.45, rata-rata jam 10 ya. Di malam juga nanti sampai jam 10. Baik, Bapak Ibu, di pelaksanaan ini saya akan mencoba langsung ya, langsung saya buka filenya. Bagi teman-teman silakan buka ya yang dikirim itu, sistematikanya dibuka. Kan bisa dibelah dua itu laptop ya, bukan dipakai parang. Nanti dibilang Joe bilang saya ambil parang dulu Pak, sama belah dua ini laptop. Bapak bilang belah dua ya. Maksudnya di saling buka dia punya Zoom, di sebelahnya itu Bapak punya file kan? Bisa ya? Oke, silakan dibuka dulu. Sehingga nanti kalau ada satu yang jadikan saya sampai, karena ada mungkin ini 2 jam begini atau 1 jam setengah bisa saya teman-teman bisa siapa namanya kita bahas satu-satu ya. Tapi minimal kalau misalnya satu yang saya sampel atau satu yang saya buka, mudah-mudahan saya bisa buka semua. Sehingga kalau ada yang saya sarankan pertimbangan itu langsung teman-teman juga merubah kan kalau ada yang sama. Oke, boleh kita mulai. Saya coba izin share. 'Ini kelihatan. Oh, sudah Pak, sudah Pak. Oke, saya buka. Jadi ya, ini kelihatan sudah? Belum? Rancangan tulis ini sudah terbuka? Belum?
Sudah kebaca tuh masih kayak awal, belum? Belum Pak, masih dalam Belum bentuk terbaca, folder Pak. Pak. Berarti saya harus kembali ke file semula, tidak bisa saya buka langsung di situ. Baik, saya stop share dulu ya. Nah, udah. Oh, ini sudah. Sudah Pak, Sudah ya. Ini siapa punya ini? saya Pak. Nah, nanti yang lain lihat anunya ya, ya apa namanya rancangannya. Ya. Ini tadinya ini hanya penata, saya tambah. Kalau bisa ya, so, ini supaya Joel Pak. bagus. Ya, Pak. Zoe, nah ini ya, eh, Dinas Cipta Karya, terus ya teman-teman, putih. Ini tulis tanggal 11 September. Siap Pak. Ini Azul punya nih. Nah, tidak yang lain ya. Dah, 11 September. Siap Pak. Kemudian ini jangan dulu tulis. Kalau nanti sudah mau seminar tanggal 11, ini jangan dulu dilampirkan. Nanti Oke. sesudah namanya kan lembar perbaikan, belum seminar sudah dilampirkan. Siap Nah, Pak. nanti kemungkinan 1 hari sesudah seminar baru tanggalnya itu tanggal 12. Ya. Kan tidak mungkin selesai seminar langsung diperbaiki di situ kan tidak. Kan butuh waktu sehingga besoknya ya. Oke. Nah, di sini kata pengantar. Zul nanti tambah semua rata-rata tambah kepala perangkat daerahnya. Oke. Oke siap Pak. Dan Kadis. Pak izin Pak, Gubernur apa perlu Pak? Nggak usah itu saja ya. Siap. Nanti kalau gubernur, wakil gubernur, sekda, urutannya kan. Tapi minimal kan ada Pak Kadisnya ya. Yang mewakili gubernur dalam hal ini. Nah, oke. Ini tanggal 11 September ya. Yang satu-satu sudah ngikut aja. Supaya dirubah. Oke, nanti ini diisi. Nur sudah dihapus. Eh, kalau kita setiap alinea memang kalau kelihatan agak jarang bagus ya, tapi terlalu jarang tidak bagus dilihat ini ya penata tulisannya ya, saya tulisan. Ini yang hanya Pak Zul, kalau yang lain ini agak terlalu jarang ya. Oke. Kalau struktur organisasi perhatikan kalau menampilkan ini apa sudah baru atau tidak. Sudah Pak. Jangan-jangan masih ada kepala seksi yang lama yang sudah dilebur ya. Nah, kemarin karena ada yang menguji kebetulan dia pernah dari sana, kok masih yang lama. Ini Pak Jul tambahkan ini ada Pemda. Ya. Pemda itu jangan disingkat pemerintah daerah, ya. Jangan disingkat Siap Pak. pemerintah daerah. Oke, yang lain begitu kalau ada tertulis. Nah, kita masuk sini bab 2 langsung, kemudian manajemen ASN, Smart ASN, silakan ini kok eh, sedikit sekali ya, apa-apa kalau memang itu hanya itu yang digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pedalaman isu. Ketidakteraturan prosedur dalam serah terima kegiatan. Oke. Ini keterlambatan waktu pada pekerjaan konstruksi atau keterlambatan waktu penyerahan pekerjaan. Pak Zul, Izin Pak, ini dia untuk pekerjaan Pak.
waktu apa? Waktu pada pekan ini apa? Oh, pelaksanaan Pak. Nanti saya tambahkan Pak pelaksanaan. Nah, itulah. Ini terlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Siap Pak. Ini pelambatan waktu pada pekerjaan. Maksudnya pada itu apa? Penyelesaian, Oh, ya, penyerahan. Ternyata Bapak bilang pelaksanaan. Oke? oke Pak. Ya. Kemudian kalau ketidaksesuaian Oh, realisasi dengan perencanaan. Maksudnya apa ini? siap Pak. Perencanaan. Kurang Pak. Realisasi pekerjaan dengan perencanaan pekerjaan Pak. Oh, gitu. Ketidaksesuaian realisasi kerjaan Peker- dengan Perencanaannya Pak. oh, Sudah. realisasi atau waktu, waktu. Dia realisasi Pak. Dia istilahnya kan perencanaan itu dibuat duluan, tapi pas pelaksanaannya ada yang berbeda dengan rencana awal Pak. Oh, ibaratnya kayak rap begitu ya. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Kurang lebih Pak. Oke, iya. Oke, lanjut. Nanti kalau mau rubah di atas, jangan lupa rubah di bawah, di isu, tabulasi isu. Siap Ya, Pak. ini kan ada berubah di sini nanti waktu. Oke, Siap. nah, terus lanjut. Ya. Kalau soal analisis fishbone, ini saya tidak bukan mas hanya saya mau lihat apakah ini pernyataan material ini di dalam itu betul-betul unsurnya material ya. Saya baru bisa saya memberikan saran ya. Tapi itu kan Bapak Ibu yang tahu kan. Oke, kalau empat. Ini langsung kalimat ini ya sudah sama ya dengan yang ada di fishbone ya semua apa yang tertulis di tulang ikan pindahkan ke sini sama sama semua cek. Nah, kemudian juga ini tabel gagasan McNamara. Lanjut, ini sebenarnya apa kaitan penjelasan Pak Zul ini dengan menambahkan isu terkait dengan manajemen ASN. Saya tidak mau menyampaikan konsep itu lah. Akhirnya nanti terjebak Pak Zul. Ini kan Bapak bilang, uh, isu di atas terkait dengan manajemen ASN. Bukan isu. Manajemen ASN dengan Smart ASN yang kita kaitkan dengan kegiatan. Bukan isu. Ya. Saya kurang tahu Bapak dapat dari mana konsep ini. Jangan menambah akhirnya tidak memberikan kontribusi atau apa sih yang dimaksud ini. Bapak ikut dari mana ini? Siap Pak. Kan? Siap salah Pak. Akhirnya kok isu dikaitkan dengan manajemen ASN? Itu kalau bicara nanti di tugas. Ya, oke, ya. Ini kan sebenarnya menghambur-hambur apa namanya kalimat ya. Nanti ini Bapak jabarkan di rencana kegiatan. Bahkan di rencana kegiatan ini tidak muncul ini manajemen ASN. Ya. Mari kita bahas satu-satu. Bapak sekarang kita masuk di tabel ya. Oke, menyiapkan bahan konsultasi. Oke. Nanti teman-teman ya, berarti tersedianya bahan konsultasi. Jangan lagi menyiapkan bahan konsultasi mendapat arahan. Terlalu jauh itu hasil yang kita terlalu bayangkan. Nanti kalau mendapat arahan, nanti Bapak akan jabarkan di laporan aksi, ya, aktualisasi. Ya, laporan aktualisasi. Ini kan sederhana kita pikir. Nah, kemudian Pak Zul, yang disebut akuntabel terhadap menyiapkan itu apa yang Bapak lakukan? Apa yang dimaksud dengan akuntabel? Apa yang disebut dengan kompeten? Dijelaskan, ya, diuraikan. Karena di sini intinya. Intinya ini di sini keterkaitan substansi mata pelatihan dengan tahapan kegiatan, sedangkan manajemen ASN dengan Smart ASN yang disebut agenda 3 terkait dengan kegiatan. Atau meramu dari semua tahapan kegiatan, apa kaitannya dengan manajemen ASN? Atau salah satunya Smart ASN ya. Ini Pak Zul Siap. tidak masuk. Siap Pak. Nah, sekarang Bapak mengidentifikasi permasalahan. Ya. Saya cuma mengusulkan Pak Zul itu di poin A itu sebelum mengidentifikasi, Bapak mengumpulkan dulu dokumen-dokumen dan laporan PHO. Kan Bapak kumpul dulu.
Baru itu Bapak lakukan identifikasi, ya, PHO itu yang mana ya. Nah, jangan lagi dibilang sebelumnya sudah pasti kan PHO itu yang diambil. Penjelasan lagi pakai kata sebelumnya ya. Kalau bisa di drop kata sebelumnya itu ya. Ya Pak. Nah, ini di poin A itu mengumpulkan akhirnya apa outputnya, terkumpulnya dokumen. Bapak itu kan udah susah, copy saja ini, langsung pindahkan, tinggal tambah tersedianya atau terkumpulnya di ujungnya. Jadi di awal itu kata-kata itu, ya Ya Pak. paham nggak? Mengidentifikasi dokumen, copy saja ini, baru pindah, tinggal teridentifikasi. Kan? Oke, Pak Sul? Ya Pak. Sambil Jadi saya perbaiki Pak. poin kegiatan A itu saya pindahkan di B, ini jadi B, ya. Sehingga Siap Pak. di A itu saya tambah, kumpul dulu dokumen, baru Bapak identifikasi. Sehingga tidak perlu lagi Bapak membaca aturan, ya. Ini Bapak lagi membaca aturan, membuat, langsung saja membuat rekapan, ya. Rekapan dari dokumen itu sudah kelihatan di situ, ya. Yang Bapak akan lihat, ya. Apa sih yang bermasalah di sana? Buat rekapannya saja. Setelah kita kumpul, kita identifikasi, hasil identifikasi itu buat rekapan. Ya pasti Bapak akan ukurannya aturan lah. Ya Pak Zul ya. Ya Pak. Bapak lagi masih membaca aturan lagi, aduh. Nggak Ya, usah. Ya. siap salah. Tapi dengan tidak ada apa-apa, ini kan namanya, oh siap salah. Ya, kalau sudah benar, nggak usah lagi, tidak usah belajar kita. Saya juga belajar. Okay? Ya. Jadi saya sarankan, karena saya apa, Bapak saya lihat ada namanya ringkasan apa. Setelah saya tangkap, ini bagusnya kalau Bapak sudah buat rekapan, otomatis Bapak akan dapat apa masalahnya di sini. Ya, sama dengan Bapak membuat daftar masalah kan. Ya Pak. Tiba-tiba membuat daftar masalah dari mana Bapak mendapat? Padahal mungkin dari sini setelah mengidentifikasi kan, betul kan? Nah, tinggal buat saya di daftar rekapan saja, ya. Yang pasti di dalamnya ada masalah, ya. Buat dia punya format. Oke, nah dari format itu dasarnya Bapak baca aturannya kan begitu, nggak usah aja, nggak usah rigid-rigid ya, sehingga nanti saya kirim tersedianya rekapan hasil identifikasi. Kalau Pak Zul punya ini, saya karena sudah jadi contoh sampel buat teman-teman, nanti saya akan kirim Pak Zul ya. Jadi ini membuat rekapan, tinggal Terima kasih banyak Pak. konsentrasi. Nah, kemudian uraikan ini apa disebut akuntabel, kompeten, adaptif. Ada kan tiga setiap itu kan ada eh, panduan perilakunya. Oke, dijabarkan sini kalau akuntabel maksudnya dengan kegiatan ini apa? Ya. Oke. Nah, di sini oke penyusunan ini menyusun alur. Oh, ini Bapak membuat SOP ya. Kemudian membuat checklist dokumen wajib, menyusun format standar dokumen. Terus kapan mana anunya? Bunyi SOP-nya sini, penyusunan draft SOP. Di di 3 poin A itu Pak, menyusun Pak alur Dia kan prosedur. menyusun alur prosedur ini sederhana berdasarkan aturan. Dia Menyusun alur prosedur ini yang disebut draft SOP. kira-kira bagian alurnya Pak, Oh, menyusun bagan alur ya, kan baru gitu ya. baru nanti bisa saya tambahkan dia template-nya tiap alur itu pakai template seperti apa Pak kira-kira nanti. Membuat checklist, kemudian ini baru tahap menyusun ya. Ini kan penyusunan draft. Berarti Bapak baru sampai di tahapan draft. Poin 4 Terus Pak, kapan ya? ada poin 4 itu teman-teman. Poin 4 ini sosialisasi, prosedur serah terima. Mana poin 4? Kapan jadinya ini SOP? Baru baru format, Oh berarti baru draft.
ada kira-kira masukan Pak? Dia Berarti kalau sudah punya menyusun format, kalau sudah jadi berarti sudah apa? Jadinya sudah ada SOP kan? oh, siapa? Nanti kasih lanjut saja kan? Sampai di DEN. Nah, Oh, kemudian Bapak melakukan sosialisasi prosedur serah terima. Ya. Membuat prosedur bagaimana ini? maksudnya yang hasil penyusunannya saya susun Pak gitu Pak. Dibikin dijadi Kan outputnya banner. sosialisasi prosedur serah terima. Kalau saya sarankan menyiapkan bahan sosialisasi. Oke, Sudah siap Pak. itulah disebut prosedur dalam, kan? Oke, siap Pak. Baru itu Bapak melaksanakan sosialisasi, ya. Kemudian Bapak mencatat kendala masukan terkait gimana ini? Apa di kaitan dengan poin C ini? Mencatat kendala dan masukan terkait prosedur serah terima. Bapak kan Em, tidak membuat, Bapak hanya mensosialisasi. mana tahu ada masukan-masukan kira-kira Pak ketika saya sosialisasi Pak. Oh, gitu ya. Jadi Bapak, ini kan Bapak buat diskusi di dalamnya, mencatat kendala dan masukan. Ini tahap sosialisasi, menyiapkan bahan ini ya. Pertama bahan, B melaksanakan sosialisasi, ini mencatat, oke nanti kita bahas lebih lanjut apa maknanya dari sosialisasi prosedur ya. Ya Nah, Pak. kemudian jangan lupa, setiap semua teman-teman ingat, sekarang kalau tidak ada kegiatan namanya evaluasi, ya teman-teman, ya, dan pelaporan ditambah bagi semua teman-teman. Kenapa? Inilah akhir daripada Bapak punya kegiatan. Pertama, mengumpulkan semua dokumen bukti kegiatan dari 1 sampai dengan 4. Kan? Satu kegiatan itu. Kegiatan aktualisasi kan itu. Kalau Pak Zul punya itu 1 sampai dengan 4. Kumpul bukti-buktinya. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan evaluasi. Semua 4 kegiatan itu sampai di mana? Baru Bapak buat laporan, laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi, baru Bapak nyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Berarti Bapak nanti sudah jadi laporannya. Ya kan? Kan yang Bapak mau laporkan cuma 4 kegiatan di atas itu kan. Semua-semua ya. Nanti ditambah. Sehingga pada saat selesai semua tuntas, laporan juga selesai. Itu yang nanti akan Bapak teman-teman akan sampaikan pada evaluasi aktualisasi. Oke, itu ya, Zul. Ada Siap Pak. pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, Pak Zul? Pak, kira-kira Pak, mohon Pak yang tadi terkait manajemen ASN Pak tadi saya kurang dengar Pak yang mau di Jadi Bapak. ya, kalau misalnya Bapak ini mulai dari semua, nah, nanti ini kan poin 1. Ya, Uraikan ini ya sudah. siap Pak. Setiap nah, kemudian ini kaitkan ini apakah persiapan konsultasi aktualisasi itu masuk dalam Bapak yang ngajar manajemen ASN siapa? Manajemen Pak Yamin Pak. Ya, itu kan ada Semara ASN. Bisa Bapak Ibu di sana kan di Semara ASN itu ada namanya 8 karakter. Kan di sana apa Ya, namanya integritas, ada namanya profesionalisme, ada namanya jejaring. Kaitkan ini apakah itu masuk? Itu dijabarkan sih. Kalau tahapan kegiatan dikaitkan dengan nilai ASN berakhlak, kalau kegiatan dikaitkan dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Di dalam manajemen kan Bapak punya namanya ada peran, ya, ada kedudukan, ada peran, ada fungsi, ya. ASN kan, iya Pak. fungsi ASN apa? Sebagai pelayan. Itu tadi Bapak sudah angkat di atas Oh, di isu, ya. Nah, itu dipindahkan di sini yang mana ini? Apakah ini masuk kategori perannya Bapak, fungsinya seperti apa,
apa dari sisi misalnya profesionalismenya kan gitu. Paham sudah, Pak Paham, Zuel? paham, paham, Pak. Semua gitu ya? Oke, kalau sudah Oh, paham, Pak, sama satu apa? lagi, Pak. Yang Ya, maksud saya yang di poin 2.4 Pak, yang rencana kegiatan aktualisasi Pak, ada sedikit kan ada dia saya membahas tentang manajemen ASN untuk saya mau nanya yang bagian itu tadi Pak, yang yang mana ini? di ke atas sedikit Pak, izin Pak. Pak, atas sedikit. Ini, Ya, ini kan sudah ada sini. Ini yang ya, Bapak jabarkan di kegiatan. ya, ya, yang satu lagi Pak, izin Pak, yang manajemen ini. Ini, Ya, nah, yang tadi Bapak bilang saya salah mengaitkannya ya, harusnya ke kegiatan ya Pak, bukan ke iya, isu. Saya mau bukan. tanya ini. Jadi, ini drop saja, tapi ini dijadikan acuan saja. Bapak menjabarkan ke sini. Ya Pak. Nih, ya, oke. Oke, Zul, 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 saya Siap, drop. Pak. Terima kasih Pak Oke, masukannya Pak. sekarang berikutnya Nur Faida. Saya coba buka. Kelihatan sudah mana Kelihatan. Nur Kelihatan, Pak. Nur Faida mana? Hadir, Pak. Izin pakai dua device, Pak. Oh, pakai dua. Oke. Eh, ini namanya fokus isu. Tapi lokus belum kelihatan. Di mana lokusnya? Di mana tempat? Nurfadila. Iya, Pak. Lokusnya di mana? Tempatnya Bapak punya, Ibu punya penyelesaian aksinya ini di mana? Rencananya di mana? Berarti ya Ini pada bangunan. Cikasda. Kan gitu. Ini masih kurang. Iya, Pak. Ya. Oh, Dilengkapi. iya, Pak. Kemudian ini juga unit kerja. Ya, katakanlah seksi bangunan gedung. Di mana seksi bangunan? Ya, Dinas Cipta Karya ya. Umum. Baik, Pak. Oke. Kemudian ini juga ke Oktober. Nanti disesuaikan tadi ya sama dengan Pak. Teman-teman ini bicara NIP saya coba dicatat. NIP. Padahal kemarin di materi kan ada waktu perkenalan. 1961, 1116, 1989, 03, 1012. Oke, Bisa ulang dulu, Pak, sebentar. Izin. 1961, 11, 16, 1989, 03, 1012. Oke, ini nanti dilengkapi ya, Bu Nur Fadila. Ini sama. Iya, Pak. Ini kalau Cikasda, nah tadi saya sudah ingatkan, tambah kadisnya. Oke? Nah, lanjut terus. Kalau teman-teman kalau mengungkap ada regulasinya, itu perhatikan regulasinya itu masih update atau tidak. Jangan sampai dimasukkan regulasi yang sudah lama, yang sudah tidak berlaku lagi ya. Hmm. Kalau bisa di teman-teman di latar belakang kondisinya apa? Sini apa? Perlu adanya kondisinya apa sini, Bu? Rasakan kondisi saat ini pada hari kerja pengolahan penghasilan dokumen belum optimal dikarenakan dokumen tersebut belum ada di satu wadah tempat ya.
Ya, penambahan dokumen masih berbeda-beda. Oke, kondisi yang diharapkan. Oke. Itu gambaran tadi ya. Dampaknya terus lanjut. Ini sudah baru ya, teman-teman, tolong di-chat, di-chat. Pak. Tujuan aktualisasi meningkatkan efisiensi pengelolaan, mewujudkan sistem penghasilan darurat, kemudian menerapkan nilai-nilai ya. Oke, manfaat. Ini diurut ya dari pemerintah daerah dulu. Kok tidak ada? Tidak ada pemerintah daerahnya, Bu apa Nurfaida. Iya Pak, nanti saya tambahkan. Tambah. Nah, sekarang masuk di kedudukan manajemen. Ini ya. Ini sesuai bilang. Manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pengganti undang-undang. Oke? Dah, Nurfaida. Ini ditambah sini. Undang-undang terbaru itu adalah Nomor 20 Tahun 2023. Sudah Iya Pak. dicatat. Sudah Iya Pak. dicatat di la suara cepat. Iya Pak. Langsung rest suara. Kemudian melalui berbagai peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah nomor tentang ini bukan nomor 11 lagi, nomor 17 tahun 2020. Ya. Baik Pak. Ini regulasi ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu. Sampai yang lama ini. Oke. Kos Mara ASN sedikit sekali. Padahal ini sangat penting nanti akan membackup ya, itu di rencana kegiatan. Ya, Baik. nanti ditambah miskin sekali ini konsepnya Iya ya. Pak. Oke, nah, ini isunya kesulitan pencarian terhadap dokumen yang diarsipkan. Ini apa? Masalahnya apa? Masalah ini itu kesulitan jalan ini yang biasa merupakan instansi terapi dalam. Berarti di sini pengelola apa ini belum tertibnya pengelolaan ya dokumen arsip. Nah, sehingga baru Baik itu Pak. disebutkan pencarian. Ini kan sudah akibat kan? Jadi apa? Sudah dicatat. Sudah Pak. Apa saya bilang tadi, Dila? Kalau dicatat. Belum tertibnya pengelolaan dokumen arsip. Belum tertibnya atau belum optimalnya. Kan begitu. Belum optimalnya ya pengelolaan dokumen arsip. Arsip apa ini? Kepegawaian atau apa? Dokumen seperti surat menyurat Pak, Oh, sama arsip. berita acara. Nanti ya diperjelas di kemudian tidak adanya standarisasi proses pengarsipan. Oke. Belum adanya digitalisasi terhadap penataan pengarsipan dokumen. Eh, nanti ini akan bedanya dengan 3 dengan 1 apa sih? Kalau satu Pak itu kan kesulitan pencarian dokumen karena dokumennya itu banyak tercecer. Kalau nomor 3 itu sudah ini mencakup digitalisasinya, mau pakai platform apa untuk mengelola arsipnya Pak. Ya, tapi kan ini kan kita ganti belum optimalnya ini pengelolaan dokumen arsip kan? Iya Pak. Kalau di sini belum adanya digitalisasi. Kalau nanti kan tidak poin 1 itu kalaupun pengelolaan ini artinya mungkin di sini lebih penekanan dari metodenya ya. Iya Pak. Belum ada ya. Belum adanya digitalisasi. Sebut saja belum adanya digitalisasi penataan pengarsipan dokumen.
Hilangkan saja kata bahasa terhadap ini. Kan? Coba kalau Ibu sambung, belum adanya digitalisasi penataan pengasihan dokumen. Pakai terhadap lagi. Ini kan tidak menghadap dia kan? Oh iya Oh, Pak, dia nanti saya perbaiki. tidak menghadap mentor dia kan? Langsung saja. Belum adanya digitalisasi penataan pengasihan dokumen. Oke, menambah-nambah kalimat lagi mubasir ya. Kalau dihilangkan terhadap, kurang enggak substansinya? Hilang enggak substansinya? Tidak Kalau Pak. ini hilang, tidak kan? Iya. Iya. Oke, langsung masuk, terus ya silakan. Ini ibu kan yang paham berarti belum adanya ini. Kalau berubah, isu di atas berubah juga ini. Baik Pak. Kita masuk sekarang. Oke, sama saja. Nanti ini akan juga berubah. Jangan sampai yang lain berubah, kaitan yang itu di tempat lain tidak berubah ya. Khususnya di kalimat. Oke, Iya Pak. lanjut. Mas, ini juga kenapa nih ya? Isu ini dari mana ini sumbernya ini ya? Saya tidak pernah. Saya cuma tanya, apa maknanya ini dicantumkan teman-teman? Kalau masih ada yang mencantumkan, saya cuma tanya supaya kita ada kesepahaman. Maaf Pak, izin. Kemarin di rancangan yang Bapak kasih ada di bawah isu itu isu yang diangkat titik dua, terus di bawahnya itu isu di atas terkait dengan titik-titik, baru bawahnya agenda tiga Pak. Itu yang bikin kita bingung di sini Pak. Oh gitu yang dijabarkan berarti saya yang salah. Zul yang benar dengan ibu ya. Tapi itu berarti di drop saja itu ya. Itu hanya penjelasan saja sebenarnya kaitan dengan agenda 3 di tabel. Rupanya saya tidak sempat hapus ya. Makasih ya saya sudah diingatkan. Ya, ya. Kalau begitu di drop saja itu ya teman-teman. Karena saya di atas misalnya ya. Tapi kalau teman-teman ada apa kalau seperti itu dimasukkan ya, karena sudah masuk ya, sudah mengartikan, sudah dipikir sangat aneh ya, eh, membuang energi, kita sepakat saja tetap. Semua sudah mencantumkan itu. Yang lain Sudah Iya Pak. Pak, sudah Pak. ya sudah Sudah kita Pak. sepakat tetap. Sepakat saja tetap ya, Pak Zul. Pak Zul langsung senyum lah, langsung dibilang begitu. Camat lagi. Tapi ini dijabarkan bapak-bapak nanti masuk di sini ya, jangan sampai itu hilang ya. Nah, sekarang kita masuk ya, pengelompokan apa ini? Kegiatan pengelompokan dokumen secara sistematik ya. Ini kalau dengan mentor itu tidak koordinasi, konsultasi ya. Pokoknya masih satu anu berkoordinasi ke atas. Ya. Jadi kalau ada kalimat koordinasi itu di drop jadi konsultasi. Ya, ya Ibu Dila. Iya Pak. Kalau bicara urutannya, Ibu dulu mengumpulkan dokumen, mengidentifikasi, baru Ibu konsultasikan. Oh Urut iya ya. Pak. Iya Pak. Kok tiba-tiba konsultasi itu baru mengumpul dokumen? Sama saja itu kalau misalnya dengan persiapan, artinya membawa bahan untuk dikonsultasikan. Jadi kumpul dulu itu semua dokumen, kaitan yang dimaksud, kemudian mengidentifikasi, kemudian Mbak Ibu konsultasikan dengan mentor. Ya, Iya, nanti saya bertanya. perbaiki Pak. Nah, kemudian itu setiap output masing-masing, ini cuma satu. Kalau dia di sini di awal misalnya mengumpulkan, terkumpulnya dokumen sama di Pak Jul punya. Ya, oke, Iya Pak. Dira, sudah. Iya Kalau Pak. mau identifikasi, teridentifikasi. Kalau berkonsultasi, terlaksana konsultasi. Ya, oke, jadi setiap tahapan kegiatan itu masing-masing punya output. Nah,
Dan setiap tahapan kegiatan juga dikaitkan dengan nilai-nilai ASN beralat dengan manajemen. Jadi tidak di apa istilahnya di satu rumpun begini, kan begitu. Ya. Kan ibu mengumpulkan itu kan apa keterkaitan dengan nilai ASN beralat dengan apa keterkaitan dengan apa namanya manajemen ASN kan? Kemarin Baik. tidak lihat itu di konsep waktu saya memberikan coaching agenda dengan pembimbingan. Kan jadi ini diuraikan lagi ya Ibu Dila, Baik, Pak. setiap Nanti satu tahapan kegiatan, satu outputnya juga keterkaitan masing-masing nilai ASN berakhlak. Kalau tiga-tiga itu sudah ada masing-masing, nanti kegiatan itu dikunci apa kaitannya dengan manajemen ASN. Nanti dikunci di sini, ya, kaitan dengan manajemen ASN. Oke, yang tadi kemarin diangkat misalnya di atas ya. Nah, Iya, begitu Pak. juga. Ini membuat penyimpanan digital ya. Berarti menyiapkan perangkat keras ya, tersedianya ini. Kemudian mencari referensi. Oke ya. Sebenarnya diurut ya. Iya, Ibu Pak. cari dulu. Ini Ibu duluan mana? Cari referensi atau siapkan perangkat keras? Siapkan perangkat keras, Pak, untuk cari Itu referensinya. gitu. Seperti urutannya ya. Nah, Ya, kemudian mencatat hasil, membuat akun email khusus, ya, Pak. membuat penyimpanan. Ini nanti diuraikannya, Iya, Pak. membuat akun Gmail khusus pada unit kerja. Ini untuk Gmail khusus ini yang tempat dijadikan penyimpanan. Ini akun ini. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Ini yang menjawab kegiatannya ini ya. Masih ada di bawah, Pak, Ini untuk membuat penyimpanan penyimpanan. Google Drive. Iya, Terus ini baru pengarsipan melakukan backup data, kemudian melakukan penamaan file hasil scan, baru mengunduh ke file Google Drive. File Google Drive iya, ini yang ini, yang Ibu sudah siapkan akunnya ini. iya, Pak. Eh, Setelah ini ada urutannya, nanti diuraikan masing-masing. Kan? Baik, Pak. Baru ini sudah penerapan. Iya, Penerapan Pak. menentukan dokumen yang akan dibagikan, membuka offset, menentukan apa ini? Penerimaan dan hak akses dokumen. Oke, urutannya ya seperti itu. Masing-masing diuraikan dia punya output dan keterkaitan dengan nilai-nilai ASN beralam. Dan setiap kegiatan ya, monitoring dan pemeliharaan berkala apa ini? Mengecek, menghapus. Soalnya. Ini kaitan dengan Ibu buat itu ya, apa namanya gagasannya ya, sini ya, kuncinya. Iya, Pak. Kemudian belum dikunci tadi dengan evaluasi dan pelaporan. Tambah ya. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan. Oke. Ini bisa dirubah ya. Kalau teman-teman ini kan sesudah ini kan ada waktu ya. Kalau memang misalnya teman-teman tidak sibuk ya, langsung dibuat ya. Ya. Jadi dibuat. Nah, ini kan kita nanti tanggal 11 kan? Tanggal 11. Pertemuan kita kapan lagi yang terakhir? Tanggal Tanggal 9, 9. Pak. Nah, tanggal 9 ya. Kalau teman ini prosesnya di saya berharap tanggal 9 itu saya sudah mengirim tanda tangan ya. Dan teman-teman ya, itu kan dalam macam Pak Jul punya. Jul kan sudah perbaiki kirim misalnya ya ke Bisu. Langsung saya respon saya ini saran perbaikan ya. Langsung minta didiskusikan dengan mentor kalau oke langsung tanda tangan mentor baru itu nanti saya kirim tanda tangan saya ya. Nah, nanti di tanggal 9 itu kita sudah berbicara tentang persiapan pembuatan bahan tayang. PPT, ya, bagaimana. Oke, ada pertanyaan lagi, jadwalnya nanti disesuaikan ya. Nah, ini jadwal ini kalau dibikin minggu begini, ya ini diuraikan satu-satu, Dila.
berkoordinasi dengan mentor itu. Ini kan kalau diputar kapan waktunya? Ya. Begitu semua ya, kapan Eh, waktunya? Karena ini nanti akan terkait dengan pembuatan laporan, laporan aktualisasinya. Misalnya di bab 3 itu misalnya kegiatan ini. Nah, baca kegiatan 1, itu dijelaskan kapan dilaksanakan. Ya. Jadi sebuah kalau jadwal itu kan saya sudah contohkan kemarin per hari, walaupun itu di template per minggu saya sudah bilang sebutkan itu adalah per hari kan gitu. Tapi kalau misalnya di pikam per minggu begini misalnya ya September, misalnya berkonsultasi dengan mentor itu tanggal berapa di situ ditulis ya. Udah Dilan. Iya Pak, nanti saya perbaiki Nah, bagian nanti ini jadwalnya. ya nanti dielaborasi disesuaikan dengan di sini semua ya. Nah, ini kegiatan ini disesuaikan semua ya. Oke, ada Ya, pertanyaan lagi Dilan? sudah jelas Pak. Sekarang Ananda. Aduh, udah lama waktu sudah mau jam 9. Cepat waktu ya, teman-teman. Tapi minimal teman-teman sudah paham ya, sudah bisa mengikuti ya Iya, Pak. dari 2 sampel tadi. Tapi nanti teman-teman ya, nanti saya misalnya sebentar malam saya ada tapi sampai malam, tapi misalnya besok saya coba tuliskan ya. Inilah kalau kita mau bahas langsung. Edukasi pasien untuk berpuasa sebelum melakukan pemeriksaan profil lipid di rumah sakit umum. Edukasi pasien. Oh, ini kalau kalimatnya ini ya terlalu. Nanti kita lihat dia punya. Ya, Pak. Kalau kita potong edukasi pasien pemeriksaan profil lipid di rumah sakit. Yang utamanya ini izin Pak untuk berpuasa, soalnya banyak pasien yang tidak puasa Pak sebelum melakukan pemeriksaan profil lipid. Ya, tapi kan nanti di rencana kegiatan bahkan baru kelihatan. Oh ya Pak, boleh. Tapi intinya edukasi pasien melakukan pemeriksaan profil lipid. Kan itu. Ya. Ibu kan mau Ya edukasi. Pak. Pasien sini ya saya sampaikan kalau mau periksa profil lipid itu puasa dulu ya. Kan begitu. Ya Itu Pak. di mana? Berarti di kegiatan. Kan pemeriksaan. Kalau ini atau tidak, Ibu nanti jelaskan ini di tujuan. Kalau Ya, apa namanya gagasan itu dia singkat, artinya fokus dan lokus kan. Ya sekarang Ibu fokus kepada mengedukasi pasien kan, pemeriksaan ya, profil lipid itu ya kan Pak. fokus. Tapi kan nanti bagaimana Ibu menyampaikan bahwa orang itu perlu, bagaimana cara memeriksa profil lipidnya. Berarti puasa dulu kan. Iya Pak. Ini kan lebih pada mengkhusus kan. Oke ya, nanti Ibu siapa nih? Ananda ya, itu di kan ya. Saya sarankan tidak menghilangkan maknanya kan, Iya Pak. substansinya kan tidak. Tapi tujuannya nanti Ibu jabarkan di tujuannya atau dijabarkan nanti di kegiatan. Oke, Iya, siap Pak. ini sudah dikonsultasi dengan mentor. Sudah Pak. Siapa mentornya? Ibu Baharia Pak. Oh, Bu Bahagia ya. Jadi Iya. kalau
Kalaupun ada misalnya terjadi diskusi dengan mentornya, kenapa ini dihilangkan? Tidak menghilangkannya, tetapi dijabarkan di tujuan atau di kegiatan, ya. Ya, Pak. Tapi waktu diskusi di mentor bagaimana? Seperti begini, Pak. Kita Oh diskusi gitu. sama Ibu Maria. Iya. Ya. Maka kalau itu ya, dikasih pasien untuk berpuasa ya, sepanjang kalau saya kalau itu misalnya ya, nah, kalau itu pun mau dihilangkan, tidak menghilangkan mana anda tidak. Kan Iya. begitu. Tapi kalau memang seperti ini yang lebih menonjol itu saya silakan ya. Tapi ini kan sebenarnya bagi saya ini terlalu apa ya? Khususnya gimana ya? Panjang hampir, Pak. Jadi edukasi pasien melakukan pemeriksaan profil lipid. Jadi tidak cuma saja bagaimana harus berpuasa dulu, mungkin ada hal lain yang Ibu akan sampaikan waktu di edukasi kan? Iya, Pak. Kalau dibilang edukasi pasien untuk berpuasa sebelum melakukan, sebenarnya ini tidak usah kita bikin dalam bentuk kegiatan atau di rancangan, kan gitu. Disampaikan saja ya, selesai. Artinya jangan kita mau bagi saya, mau maaf kalau saya salah, jangan kita membatasi ruang gagasan kita. Oke? Tapi kalau ibu Iya. misalkan edukasi pasien melakukan pemeriksaan profil lipid, maka ibu punya ruang gagasannya untuk melaksanakan lebih luas. Bisa Iya, Pak. beberapa kegiatan yang akan muncul di edukasi ini. Oke, nanti kita lihat di rancangan. Di Iya, Pak. rencana ya. Oke. Ini di ini diperbaiki nih. Nah, ini kan begini ya. Tambah gubernur, tambah wakil gubernur, tambah lagi sekretaris. Kan gitu. Saya kira tidak ya apa namanya? Kalau kita berbicara di sini, puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, curahan rahmat dan nikmatnya sehingga penuhi sebagai pelatihan dasar CPNS golongan 2 dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi. Sehingga dengan rancangan aktualisasi ini Bapak mengucapkan terima kasih kepada Gubernur. Pak Gubernur, saya punya rancangan selesai. 2 GUP saya sudah buat rancangan aktualisasi, dilaporkan. Iya, Pak. Mana? Kalau ke Pak Kadis, iya. Kalau ke Pak Dr. Heri, iya. Kalau Pak Kabat, iya. Ya, bukan mengurangi makna kita punya gubernur yang bagus, tetapi perannya mereka di rancangan ini apa, teman-teman? Akhirnya apa? Ini selaku gubernur Sulawesi dalam hal ini kan kalimatnya apa ini di sini? Puji Tuhan sehingga polis sebagai rancangan tersebut dapat terwujud atas bantuan dari berbagai pihak serta langsung maupun tidak langsung dalam kesempatan ini polis mengucapkan Tuhan. Jadi rancangan ini karena bantuan dari segala. Oh, ada bantuannya dari Pak Gubernur, Ibu. Atau apa yang Ibu artikan di sini? Mantan secara tidak langsung, Bapak. Waktu itu tidak langsung. Gimana kesal sama Pak Gub, dibilang saya dapat bantuan tidak langsung. Ya, artinya kita bukan tidak, artinya tidak masuk namanya Bapak ya. Gubernur di sini bukan kita tidak menghormati di beliau, tidak. Kita hormati. Ya. Penghormatan itu sudah keterwakilkan ya. Kalau ada memang spesifik langsung, khusus memang ada di dalamnya, itu wajar kalau kita harus ucapkan terima kasih. Kalau kita tidak ucapkan terima kasih, namanya kurang ajar. Kan gitu ya. Iya, Pak. Saya izin minum apa? Ini nanti dirapikan ya, dirapikan. Iya, Pak. Ini batas kiri, batas kanan ini sudah ditata bagus ya. Ini dirapikan, Bapak ya Ibu. September.
Ini daftar gambar. Tidak tidak masukkan gambar struktur rumah sakit tidak? Iya Pak, Bagan. belum saya Ada? masukkan. Enggak ada Pak. Nggak usah. Kalau Nanti tidak saya, ada jangan. oh ya, Nggak usah kalau dimasukkan. Kalau cuma Pak Zul dengan ini yang cipta karya mungkin disuruh gambarkan di sana itu, ya. Oke, nomor 23 ya. Semua yang teman-teman gunakan regulasi di dalamnya ini sebagai acuan, tolong dilihat apa itu masih update atau tidak. Oh, ini rupanya dia punya batas ini tidak sampai ya. Ini makanya dia nanti diatur. Ya. ya Pak. Tinggal diatur aja. Kalau soal atur mengatur tuh pintar kalau ada. Apalagi ibu-ibu kalau mengatur oh, cepat sekali pintar itu. Ya, kalau langsung ibu Hanifah ketawa kalau dibilang ibu-ibu pintar mengatur. Oke. Nah, ini tujuan memberi informasi terkait pemahaman pasien tentang penyakit. Ini kan sudah ada di sini. Sudah ada di tujuh. Ngapain taruh di judul? Ya Pak. Ya, saya kembalikan kepada Ibu siapa namanya? Ananda Pak. Nanda dengan mentornya diskusikan. Karena ini sudah tergambar, kawan. Iya. Oke, manfaatnya Pemda sudah ada urutannya. Pemda, Wah, ini diurut ya oleh pemerintah provinsi. Iya Urutannya, siap Pak. Iya Pak. urutannya. Ini nilai-nilai. Kalau tinggal mengatur gampang ya. Yang penting kuncinya di sini. Di isu ini juga di Smart itu di manajemen kadang-kala itu tadi undang-undang disebutkan ya. Ya, karena Bapak Ibu tidak salah menggunakan masih namanya modul yang undang-undangnya belum dirubah ya. Ini kurangnya pemahaman pasien tentang prosedur puasa. Oke, mulai saja mengenai pentingnya berpuasa. Kemudian minimnya edukasi dari tenaga kesehatan. Rendahnya kepatuhan pasien terhadap aturan puasa. Uh, uh, uh. Ini lebih fokus ya, rasakan. Di sini aturan puasa. Nomor satu, Nomor satu, kurangnya pemahaman pasien tentang prosedur puasa Pak. aturan dan Hampir prosedur. Kurangnya pemahaman pasien tentang prosedur puasa. Kalau di bawah tentang aturan puasa. Ada aturan itu. iya Pak. Kalau aturan itu kan sudah di dalamnya prosedurnya kan. Iya Pak. Merek-merek. Mirip-mirip. Yang mirip-mirip dikasih portegas. Iya Pak. Nanti saya Ini koreksi Pak. beti. Karena bilangnya beda-beda ya. Jadi orang kan ngelihat. Artinya jangan sampai menimbulkan pertanyaan. Iya Nah, siap Pak. di dalam kerangka ini sudah ada dua isu yang sama di dalamnya. Jangan sampai ada memberikan gambaran yang disampaikan oleh oleh Nanda ya. Iya Pak. Gitu jangan sampai seperti itu. Akhirnya apa? Dianggap isunya itu kurang. Atau nanti disuruh tambah. Kalau ditambah teman-teman saya menjaga itu. Kalau dinyatakan dia kurang, ditambah satu kan seharusnya kan tiga. Pak. Terus ternyata ada yang sama kurang satu, ibu membongkar semua di buku punya.
rancangan tonasi akan terbongkar semua, ya kan? Pasti terbongkar kan? Karena di sini Iya, Pak. pertama kalau ini menambah, bertambah di sini. Nah, menambah kan bongkar Iya. lagi. Nah, nanti sebelum dibongkar, lebih baik kita diskusikan ya. Kemudian pasti akan terbongkar lagi. Ya. Silakan ini kalau itu yang didapatkan, diskusikan, terus lanjut. Kenapa cuma 3 ini yang Ibu angkat? Apa alasan pertimbangannya? Padahal di sini ada banyak. Ada berapa sini? Ada Ada 5. 5, Pak. Kenapa cuma 3? Saya masih bingung di sini, Pak. Semua saya ambil atau yang diambil itu yang betul-betul yang mendominan begitu, Pak. Kalau Kenapa? harus Ya, kalau seperti itu diambil yang ngapa? sisi maksudnya. Kalau seperti itu kenapa pakai McNamara? Berarti semua, Pak ya. Apa gunanya itu McNamara? Kita mau lihat semua 5 gagasan itu mana yang efisien, mana efektif dan mudah. Pak. Kuncinya McNamara itu kan begitu. Semua gagasan itu yang mau berapa, coba kita menggunakan bantuan tools gagasan McNamara itu mendapatkan mana yang Ibu sama Nanda mau lakukan dari sisi efektivitas waktu, dari sisi efisien misalnya kaitan dengan pembiayaan, atau dari sisi Ibu bisa enggak saya laksanakan ini? Iya, Pak. Yang Dari saya sisi masukkan waktu, lima bisa lima. enggak saya capai dalam waktu 1 bulan? Oke? Ya, Pak. Ini kan sama dengan memilih-milih ini kan. Itu gunanya tools ini. Nah, ini kan tuh penjelasan tools itu apa maksudnya? Gagasan kreatif ini di atas dipilih, tapi saya gagasan yang paling kontribusi penyelesaian kasus paling efisien kan gitu. Tapi ibu tiba-tiba cuma ambil 3 di sana itu ibu pilih. Padahal ibu bilang gagasan ini 5 kan? Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah dia semangat tuh. Oke ya, lanjut. Nah, ketangkap tahuan dia. Oke, terus, nah ini masuk ya. Karena kita sudah sepakat, silakan. Nah, persiapan pelaksanaan melakukan konsultasi dengan pelaksana konsultasi, oke? Melakukan konsultasi dengan kepala ruang lembaga, oke? Melakukan koordinasi dengan dengar kerja itu dengan maksudnya dengan siapa yang rekan kerja? Dan sesama petugas lab, Pak. Itu sifatnya koordinasi ya. Kok sama-sama di samping koordinasi itu? Hmm. Oke, nanti dipikirkan. Ya, Kalau Pak. diurutkan, masa ibu duluan baru semua yang di bawah? Padahal ini yang paling di bawah semua ini. Ya, ibu supaya punya bahan untuk konsultasi dengan mentor, ibu harus siapkan dulu apa bahan-bahan mau dikonsultasikan. Salah satunya, saya harus mendapatkan dulu masukan dari kepala ruang laboratorium. Saya harus mendapat dulu masukan dari rekan kerja. Ini yang akan Bapak dan Ibu bawa untuk konsultasi pemantapannya dengan mentor. Karena mentor itu Siap, kan Pak. kita perlu mendapatkan persetujuan arahan, kan rekomendasi. Tiba-tiba direkomendasi ini ya, terus direkomendasi lain, bagaimana Ibu menghimpun rekomendasinya ini? Jadi urut dia. Terakhir itu baru mentor. Siap, Pak. Karena ini akan Ibu bawa bahan-bahan ini, bahan dari sini, itu yang Ibu akan bicarakan dengan mentor. Oke? Ini persiapan sebelum edukasi. Persiapan baru pembuatan media. Ini. Edukasi pasien. Apa maksudnya persiapan ini?
persiapan materi edukasi, pastikan tenaga medis memiliki pengetahuan gimana? Hmm, tenaga medis memiliki pengetahuan yang akurat. Maksudnya mereka sebagai peserta edukasi atau apa? Atau si pemberi sebagai narasumber atau fasilitator Sebagai pemberi edukasi, Pak. ya? Sebagai pemberi edukasi. Oh, fasilitator. Iya. Berarti pembuatan media edukasi, membuat media poster, menempatkan poster, membuat leaflet, membuat gambar potret, edukasi posisi. Ini di samping edukasi ini ibu bagikan leaflet dan poster ini kepada peserta. Iya, Pak. Bentuknya apa? Rencananya seperti itu. Kenapa, Pak? Bentuknya leaflet dan poster itu apa? Bentuknya Leaflet nanti itu yang kecil, Pak, dalam bentuk oh, kertas. kecil. Iya, Saya kira kalau posternya yang ibu, besar. saya kira ibu membuat seperti baliho begitu ya. Tidak, Pak. Nah, jadi kalau bisa gini, pembuatan media, persiapan sebelum persiapkan materi edukasi yang tepat. Ya. Pastikan tenaga medis. Kalau saya pikir ini di Lebur aja, Dilebur di saja, Lebur, Pak. di Lebur ini kegiatan persiapan. Kalau misalnya persiapan materi edukasi, apakah tidak masuk di sosialisasi di edukasi situ? Ini kan sudah menyiapkan materi edukasi. Terus di atas lagi persiapan materi edukasi. Kan ini kan seperti gambarkan double. Oh ya, Pak. Nanti saya Makanya lebur saja. drop saja. Nah, Iya. ini kemudian persiapan tenaga ya. Kalau di sosialisasi itu ya tahapannya mungkin kita perlu bagi. Pertama itu kan persiapan. Apa saja yang disiapkan? Materi, persiapan misalnya pemateri, drop ke situ Hmm, dia. Kan gitu. siap, Pak. Baru itu ibu sudah mau melaksanakan, membagi. Kan gitu. Kemudian langsung sosialisasi. Tapi kalau ibu misalnya, saya mengukur tingkat pemahaman mereka ini sejauh mana ini. Nah, saya mungkin bisa buat pretest, bisa buat post test. Kalau memungkinkan waktunya. Iya, Jadi, Pak. jadi itu saya pikir yang ini di drop saja. Ini sama dengan kita mau buangan ya. Ini di Iya, drop siap, Pak. masuk ke kegiatan sini di Ke sosialisasi. tahapan kegiatan yang Ya, tahapan keempat, Pak. boleh. Ya silakan Iya, ya. Jangan iya, Pak. panjang akhirnya kan ini menjadi kegiatan 3. Terakhir, mohon maaf, kegiatan 4. Setelah pemesan tanyakan apakah pasien mengikuti prosedur dengan baik, tumpuan umpan balik untuk perbaikan. Ini setelah pemesan, di mana pemesan? Kegiatan edukasi pasien, menyiapkan, membagikan, menjelaskan isi Isi, Pak. leaflet. Tidak ada saya masukkan kapan periksanya, Pak. Terus kenapa ibu mungkin monitoring? Setelah pemesan ditanyakan bahwa ada sih. Ini kalau monitoring itu berarti ada kegiatan, kan? Baru ibu Siap, Pak. lakukan. Ya, kalau bisa nanti itu setelah dibuat di sini evaluasi dan pelaporan, ganti saja. Evaluasi dan pelaporan, Pak. Ya, itu yang tadi Evaluasi, saya kasih contoh si Pak pelaporan. Joko nih. Iya, Pak. Evaluasi dan pelaporan. Pertama mengumpulkan semua kegiatan, dokumen-dokumen bukti ya. Baru ibu lakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu yang baru Bapak Ibu cerita apakah di situ ada unsur-unsur ya yang Bapak dapatkan, Ibu dapatkan ini ya. Tapi kalau Iya, Ibu Pak. mau masukkan ini harus Ibu bikin lagi satu kegiatan.
Berarti harus bikin tahapan kegiatan pemeriksaannya kalau mau masukkan ini, Pak ya. Iya. Tapi kalau Berarti Ibu saya mau, ganti saja, Pak, izin evaluasi dan pelaporan, Pak. iya, seperti itu. Kayak, Jadi yes. pertama mengumpulkan, kedua Ibu lakukan evaluasi, baru buat laporan evaluasi, baru sampaikan ke mentor. Itu sudah. Ya, Pak. Oke, nanti jadwalnya disesuaikan. Oh, belum diisi. Oke, Ya, Pak. disesuaikan. Terima kasih, Pak. Oke. Tinggal 15 menit. Saya lihat lagi, siapa lagi urutannya. Muhammad Rizky. Siap ya? Ya Pak. Tambah. Saya baru mau buka. Ya Pak, siap-siap. Aduh, kan terlalu tegang. Digitalisasi pengasipan untuk dokumen perencanaan paket pekerjaan pada daerah. Nanti ya, digitalisasi pengasipan dokumen langsung pakai untuk lagi nih. Kalau dikisah hilang ini gimana? Rizky. Iya Pak, ya Pak. Kalau ini dihilangkan yang sekase merah. Oh, Nah, masih Rizky. tadi malam juga saya sempat bingung juga mau tulis itu pakai untuk atau tidak Pak. Oh, pantasan ya. Iya Rupanya Pak. Bapak punya. Ya sudah. Kalau kita sambung digitalisasi pengasipan dokumen perencanaan pakai kata untuk lagi. Nah, ini memang Iya Pak, pengasipan untuk siap. dokumennya. Kalau sesuatu itu nanti teman-teman perjelas di tujuan. Oke, nanti disesuaikan seperti arahan teman-teman sebelumnya. Nah, oh, ini Pak Irfan Haji Datu Ideng ini. Bapak punya anu Iya ya. Pak. Iya Pak. Oh, yang Untuk saya kemarin Pak. ikut PKP kemarin ini, baru selesai dia. Pelatihan Iya kepemimpinan Pak, beliau pengawal. bilang juga Pak. Oh, begitu. Iya. Iya. Oke, ya lanjut. Waduh, di dikasih bagus-bagus juga ini ditulis kasih bagus ya. Ini Iya pengelolaan Pak. dokumen sering dengan pokok. Ini kasih anu ya, latar belakang itu diperjelas ya. Ketika Siap baik teman-teman Pak. punya kondisinya gimana, terus apa yang diharapkan. Nah, diharapkan dikejap, diharapkan kinerja pegawai lebih optimal pelayanan. Ini dikaitkan dengan judul ya, dengan gagasan ya. Iya baik Pak. Apa ini? Visi misi ini juga. Empat gimana? Pemda. Ini kan tujuan asasi meningkatkan kerapian dan keteraturan ASI, mewujudkan efisiensi ini, meningkatkan keamanan, yang mendorong. Wah, ini justru yang poin 2 yang saya sampaikan sudah hilang. Menerapkan nilai-nilai asalnya mana? Terlalu panjang dibuat ini, ya. Ya. Rizky mana? Ya Pak, ya Pak. Menginternalisasikan nilai ASN yang mana? Sudah hilang ini saya lihat ini. Pak. Lihat Nanti konsep. saya tambahkan Pak. Kalau saya tambahkan sudah itu intinya kita mau melakukan rancangan proses itu di sini akan Bapak Ibu dilihat. Ya. Ya, Pak. Nanti saya tambahkan. Iya. Jangan dikurangi-kurangi, menambah-nambah. Yang ada jangan dikurangi. Yang tidak ada Siap Pak. silakan ditambah-tambah. Siap. Baik Pak. Nanti saya tambahkan. Oke. Ini dirapikan ya. Baik Pak. Ini ternyata ini pakai ini lah kan gitu. Oh iya Ini Pak. pokoknya dia ketik atau Bapak yang ketik atau teman yang ketik? Saya yang ketik Pak.
Soalnya Oh, saya kasih rata kiri karena ada biasa ya sudah stasinya diluruskan terlalu begini. jauh. Iya. Ini kan Nanti saya berarti ganti. kan kalau dia sudah diukur dia punya kertas itu tidak akan keluar dia. Kan Siap, baik, Pak. kan berdasarkan kertas. Dia punya apa namanya di mana isunya? Dokumen personal gimana? Dokumen perencanaan konstruksi belum terdokumentasi dengan baik. Gimana maksudnya? Isu ini muncul karena arsip yang ada di sini tidak tertata rapi tercecer. Berarti sama tadi kan, eh, belum optimalnya penataan dokumen perencanaan konstruksi ya, atau pengelolaan atau pengarsipan kan ya. Iya, Nih Pak. dokumen perencanaan konstruksi belum terdokumentasi dengan baik ya. Berarti dokumen perencanaan konstruksi ya. Iya, Pak. Belum terdokumentasikan dokumen. Boleh boleh. Nanti ini disisirkan bahasa inputnya, bahasa isunya. Iya, Pak. Nanti saya sesuaikan. Menyusun checklist basic dan ini. Kalau ini isu atau sudah kegiatan? Menyusun checklist. Itu sudah kegiatan ini kan? Oh iya, Pak. Salah di bahasanya. Di mana isunya itu? Ya. Belum adanya Nanti saya digitalisasi. perbaiki. Nah, ini belum adanya digitalisasi pengasihan dokumen perencanaan paket pekerjaan di bidang kan gitu. Nanti diperbaiki ya. Ini nanti Siap. akan diperbaiki ya teman-teman. Nanti pengaruhnya akan di sini ya. Nanti kalau berubah hati-hati terubah di sana tapi di sini tidak berubah. Kalaupun tidak tapi dia punya penyebab, nah itu juga harus diperhatikan. Ya. Siap. Kuncinya di situ. Nah, kemudian ini kenapa dikasih gelap ini? Suka-suka gelap gulita. Oke, ini kan tidak terang ya. Ini kenapa dikasih gelap, Pak? Nggak Iya, usah Pak. terlalu banyak, jangan terlalu dikasih banyak variasi ini. Yang penting bisa dibaca Siap, orang Pak. ya. Siap, Pak. Kenapa? Tuh, rubah. Nanti dirubah ya. Layout. Siap, Pak. Dan saya Iya. Nggak usah terlalu begini ya. Nah. Akhirnya orang mau baca ini apa? Apa maknanya dikasih gagah begini? Tapi bahkan mengurangi nih. Lagi tambah kabulin menulisnya, dibacanya kan. Nanti ya disesuaikan otomatis akan mempengaruhi ya kegiatan di sini ya. Menyiapkan bahan konsultasi Pak. berarti tersedianya, Iya, Pak. mendiskusikan rancangannya terlaksana diskusi, melaksanakan konsultasi terlaksana konsultasi. Yang lain begitu, tapi yang tempatnya nanti menyesuaikan ya, urut semua. Oke, Baik, Pak. Siap, Pak. ya. Nanti di kegiatan ditambah poin semua rata-rata menit evaluasi dan pelaporan. Oke, aduh tinggal 6 menit lagi. Gimana? Terima Ada kasih, Pak. pertanyaan yang lain teman-teman? Itulah gambaran. Ini si siapa ini? Ini Made lagi rasen hand. Kenapa nih Made? Baik, Ada Pak. apa? Terima kasih. Saya mau bertanya di tabel McNamara itu, Pak. Bisa enggak kegiatan yang di McNamara itu lebih dari satu kita lakukan, Pak? Boleh. Siapa Boleh. bilang tidak boleh? Iya. Saya Jadi, bingung. oh mana ini? Aduh, tinggal 5 menit, Made. Aduh. Ini Made.
Saya sudah mau di sama Pak Enal ini kalau begini. Kalau sudah waktu langsung di drop. Kalau teman-teman nanti mengirim kembali itu langsung RA.1 kan begitu ya. Nanti saya langsung di pertanyaan tadi nih Ibu Sabani Made, saya karena waktu terbatas. Di mana itu McNamara? Intinya Bapak Ibu mau nyusun ini hanya bagaimana mengimplementasikan nilai asam berakhlak ya. Tidak kayak seperti digambarkan orang kayak pelatihan kepemimpinan ya, administrator, kepemimpinan pengawas. Itu lebih pada eh, peran pemimpin. Kalau Bapak Ibu bagaimana peran fungsi teman-teman CPNS ini mengaktualisasikan nilai asam berakhlak. Ya, saya belum bahas itu mana ini. Ini analisis isu dapat ini kemudian kenapa cuma 4? Di sini ada berapa? 4 juga. 1, 2, 3, 4. Di sini, di sini banyak ini nih. Analisis fishbone-nya. Tapi di pemecahannya kan penyebabnya cuma digabung nih. Ini kan harusnya semua ini, Bu. Sabar mana nih? 5D. Lu, Iya, iya Pak. ini dipindahkan semua di sini nih. Pasien. Ini apa? Pendidikan pasien apa nih? Ini pasien kurang pemahaman menurut apa nih? Mengenai mobilisasi dini. Pakai panah lagi ya. Maksudnya penjelasan. Saya pikir ini satu penyebabnya ini. Iya, berarti saya hilangkan saja ini Pak. Sehingga saya lihat, banyak ini. Kenapa cuma muncul? Kalau tidak langsung saja. Oh iya. Alat bantu edukasi belum tersedia. Belum adanya alat bantu, leaflet apa misalnya. Seperti kalau memang mau difokus. Ya. Oh iya. Sehingga makanya di situ banyak terjadi 4. Nah, dari 4, Ibu punya mana itu Kenawara? Ya, sekarang 44. Silakan dengan adanya. Ini misalnya Ibu mau ambil yang 15, 14 silakan. Ya. 15 setelah ini Ibu mendapatkan McNamara ya, atau sekian ini dengan kegiatan kita sebutkan saja total skor ini ya. Kan tidak harus yang tertinggi diambil. Artinya tidak urutnya, tetap memang urutannya dia punya urutan yang tertinggi ya. Sehingga Ibu mendapatkan judulnya optimalisasi edukasi Baik. melalui tahapan 2 atau 3 kegiatan di atas ya. Itu pertanyaan tadi ya. Iya. Oke. Gitu ya. Yang pertanyaan 5 deh. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Pak. Oke. Karena waktulah yang membatasi kita Pak Aswar. Padahal baru mau masuk Pak Aswar punya belum ada ya. Nanti saya coba ada waktu sebentar. Ini saya sampai malam ya. Saya coba di malam baru tapi selesai dari angkatan berapa itu yang mau persiapan. Jadi saya coba manage waktu ya, tapi begitulah. Punya batas kemampuan semua teman-teman. Saya asalkan drop saya. Mengantuk sudah. Kalau saya paksa ini ya. Untung tertambah saya punya darah rendah. Saya kebetulan dulu masih darah rendah, bukan darah tinggi. Tapi kalau supaya saya paksa drop, pas sudah mulai goyang, sudah saya tidur. Oke, saya tidak ada teman-teman. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ya, saya akan mencoba melihat yang teman-teman yang lain, tapi minimal dengan kita dapatkan gambaran
rancangan yang disampaikan oleh Pak Zul, Nur Faida, ya, yang kita sudah bahas tadi, Nanda, ya, yang belum sempat, ya, teman-teman, saya mohon sabar sampai Nadia sampai mengantuk ya, saya lihat menunggu giliran. Sabar ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Enal. Saya akhiri dengan ukuran yang mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta, demikian materi yang disampaikan oleh Widya Suara kita, Bapak Dr. Randus Abdul Wahab Harmain APT MM. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat kita implementasikan. Baik, mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Dan saya sebagai evaluator undur diri pada pagi hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya izin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Maaf, Pak, Pak terima Ade. kasih Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.